Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lintang Aurora Alamsyah, NIM 237 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di sini saya mendapatkan tugas di kampus saya, tugas hukum perdata 3 yang menjelaskan tentang tugas mind mapping pertemuan 9, 10, dan 11 tentang perikatan yang timbul dari perjanjian. Nah, di sini saya mau menjelaskan yang pertama itu adalah pertemuan ke-9. Ini mind mapping saya. Ya, seperti itu gambarannya, meskipun di saya terbalik ya. Di sini saya akan menjelaskan dan saya juga melihat laptop karena penjelasan yang ada di mind mapping saya itu ada di file Word. Jadi yang pertama itu adalah perikatan yang timbul dari perjanjian yang berdasarkan berakhirnya perikatan. Yang pertama itu adalah perikatan hapus. Yang pertama itu ada perikatan hapus. Perikatan hapus menurut pasal 1381 BW. Nah, itu ada A. Pembayaran, B. Penawaran. Terus penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan penitipan. Yang C. Pembaharuan utang. Yang D. Percobaan utang dan kompensasi. E. Percampuran utang. F. Pembebasan utangnya. G. Musnahnya barang yang terutang. H. Kebatalan atau pembatalan. I. Berlakunya suatu syarat batas yang diatur dalam bab ke-1 buku BW. Yang kelima, lewatnya waktu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah pembayaran. Pembayaran menurut pasal 1382 sampai 1403 KUH Perdata, yaitu penulisan utang, uang, jasa, atau barang, atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Misalnya seperti ini. Misalnya perjanjian pembelian sepeda. A membeli sepeda kepada B, maka saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan B kepada A, yang berarti lunas semua kewajiban masing-masing pihak A dan B, maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir atau hapus. Jadi intinya tuh kayak perjanjian itu selesai karena barang yang diminta oleh kan tadi yang si A itu kan menjual sepedanya kepada si B. Jadi kayak perjanjiannya tuh sudah selesai gitu loh, transaksinya tuh sudah selesai. Yang kedua itu adalah penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Di sini ada pada pasal 1404 sampai 1404 sampai 14012 KUH Perdata, yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur. Maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepanitraan pengadilan negeri setempat. Contohnya itu A mempunyai utang kepada B. Akhirnya A membayar utang tersebut kepada B, tapi B menolak menerimanya. Dalam kondisi ini, A bisa menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui kepanitraan tadi, kepanitraan pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan yang akan meneruskan kepada B. Jika menitipkan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang piutang antara A dan B itu dianggap sudah berakhir. Yang ketiga adalah pembaharuan hutang. Pembaharuan hutang ini ada di pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata,
Di sini itu yang dimaksud dengan pembaharuan hutang itu adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana perikatan yang sudah ada itu dihapuskan, dan kemudian suatu perikatan yang baru. Jadi perikatan yang sudah ada tadi, yang sudah terbentuk, itu dihapuskan, terus timbul perikatan yang baru lagi. Nah, itu contohnya seperti ini. A punya utang 1.000 misalnya kan kepada si B, tapi A tidak sanggup bayar utangnya tersebut kepada si B yang tadi. Lalu B mengatakan bahwa B tidak perlu lagi membayar utangnya sebesar 1.000 tadi, melainkan cukup membayar 500 saja. Dan utang dianggap lunas. Dalam hal ini, perjanjian utang piutang antara A dan B yang sebesar 1.000 tadi itu dihapuskan dengan pergantian perjanjian utang yang tadi sama si B itu disuruh bayar 500. Jadi kan tadi utangnya si A itu kan 1.000 ke si B kan. Nah, itu dianggap lunas sama si B, jadi kayak dianggap udah selesai, nggak ada perjanjian lagi. Dan itu disuruh mengganti 500 saja. Jadi itu yang dimaksud dengan perikatan yang sudah ada dan kemudian membentuk suatu perikatan yang baru. Terus yang D, perjumpaan utang atau kompensasi. Di sini tuh ada di pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata, yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Contohnya itu seperti ini. Misal A punya utang ke B sebesar 500, tapi pada saat yang sama B juga punya utang sama si A sebesar 500 juga. Dalam hal demikian, maka utang masing-masing antara si A dan si B itu dianggap lunas karena dihitung impas, dan perjanjian utang piutang itu dianggap sudah berakhir. Itu yang dimaksud perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima itu ada percampuran utang. Itu ada pada pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata. Di sini yang dimaksudkan dengan percampuran utang itu adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Jadi orang yang berutang tadi sama kreditur tadi itu kedudukannya itu jadi satu, jadi setara gitu. Misalnya gini, A punya utang ke B, ternyata A berjodoh dan A akhirnya menikah dengan B. Dalam kondisi demikian, maka terjadilah percampuran utang karena antara A dan B telah terjadi satu persatuan harta kawin akibat perkawinan. Pada dahulunya, A mempunyai utang kepada si B. Jadi itu maksudnya dengan percampuran utang. Yang ke-6 ya. Ke-6 itu adalah pembebasan utang. Pembebasan utang itu ada pada pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata. Apa yang dimaksud dengan pembebasan hutang? Pembebasan hutang itu yaitu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Misal contoh seperti ini. A punya utang ke si B, tapi B membebaskan A dari utangnya tersebut. Ya pasti karena suatu alasan atau suatu kondisi seperti itu. Atau mungkin itu sudah disepakati oleh pihak yang memberi utang tadi. Yang ke-7 itu ada musnahnya barang yang terutang. Itu ada pada pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Musnahnya hutang di sini itu yang dimaksudkan perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. Musnahnya barang yang terutang ini digantungkan pada 2 syarat. Jadi ada syaratnya gitu. Kalau misal memusnahkan barang yang terutang tadi atau hilangnya barang tertentu tadi. Nah, itu yang pertama, musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur.
Yang kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditor. Jadi di luar dua syarat tersebut tadi, itu tidak dianggap musnahnya barang terutang. Yang dianggap musnahnya barang terutang itu ya yang tadi harus memenuhi syarat dua tadi tuh. Terus yang kedelapan, kebatalan dan pembatalan perjanjian. Itu adalah ada pada pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Yang dimaksud batal demi hukum di sini itu ada pada pasal 1446 KUH Perdata. Itu yang dimaksud itu kayak dapat dibatalkan. Misalnya gini, suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum cukup umur, belum cakap hukum, maksudnya tuh masih di bawah umur gitu ya. Perjanjian tersebut bisa dimintakan kebatalannya melalui pengadilan. Dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut pun berakhir. Itu yang dinamakan batal demi hukum. Dapat dibatalkan, ya sama aja. Yang kesembilan, ada berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab satu buku ini. Itu ada di pasal 1256 KUH Perdata, yang artinya itu adalah syarat-syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya seperti ini, perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, itu yang pertama. Kesusilaan, ketertiban umum, itu ada pada pasal 1337 KUH Perdata. Itu yang dimaksud batal demi hukum juga, bisa dikategorikan batal demi hukum. Yang ke-10, lewatnya waktu atau kadaluarsa. Itu ada di bab 7 buku 4 KUH Perdata pada pasal 1946 sampai 1993. Menurut pasal 1946, kadaluarsa di sini itu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tadi penjelasan tentang perikatan hapus. Ada kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak di sini itu maksudnya kesepakatan berarti ada persetujuan kehendak yang dibebas antara para pihak mengenal hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Terus ada lagi putusan hakim nih ya. Putusan hakim di sini itu adalah salah satu terhapusnya atau suatu perikatan tadi itu. Undang-undang yang menentukan batas berlakunya suatu perikatan itu ada pada pasal 1066 KUH Perdata. Yang bisa dibacakan itu bisa dilihat di KUH Perdata sendiri, bagian ke-1 tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya. Yang ke-5, tercapainya tujuan perikatan. Tercapainya tujuan perikatan di sini itu adalah salah satu tembusnya suatu perikatan. Contohnya tuh perikatan borongan. Itu tadi penjelasan saya tentang perikatan yang timbul dari perjanjian dalam segi berakhirnya perikatan. Sekarang lanjut ke pertemuan 10. Pertemuan 10 ini ya, mind mapping saya. Pertemuan 10 di sini itu saya mengambil referensi dari buku Bu Komariah SHMSI MHUM nih bukunya. Itu menurut buku di sini saya kan melihat dari di sini ya. Perikatan yang bersumber pada perjanjian tadi itu ini tuh menjelaskan tentang perjanjian obligator, yaitu suatu perjanjian di mana mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Misalnya, pembeli wajib menyerahkan harga barang, penjual wajib menyerahkan barang, majikan harus membayar upah, seperti itu. Yang pada ini saya, mapping saya itu ada 4. Perjanjian sepihak, perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, sama perjanjian real. Yang pertama, perjanjian yang hanya perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak itu yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Seperti itu.
Terus contohnya itu adalah perjanjian hibah, terus perjanjian pinjam pakai. Nah, terus yang kedua adalah perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik di sini adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Contohnya itu adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, seperti itu. Yang ketiga, perjanjian cuma-cuma. Perjanjian di mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapat hikmat. Contohnya itu adalah perjanjian hibah. Yang keempat ada perjanjian real, perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Contohnya itu adalah perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, seperti itu. Saya hanya menjelaskan itu pada mind mapping saya, tetapi di sini tuh ada yang lain, itu perjanjian real, ada perjanjian formil juga. Saya bacakan di sini. Perjanjian formil ialah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu. Jadi terbentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Contohnya itu adalah jual beli tanah harus dengan akte PPAT. Pendirian perseroan terbatas harus dengan akte notaris, seperti itu. Jadi jika tidak ada kayak satu perjanjian, misal nggak ada kayak akte PPAT atau akte notaris tadi, itu tidak sah. Terus ada juga perjanjian bernama, ialah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata buku 3 dan bab 5 sampai dengan bab 17 dan dalam KUH Dagang. Yang kesekian, perjanjian tak bernama ialah perjanjian yang diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai pertemuan ke-10 tentang perikatan yang timbul dari perjanjian. Terus saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-11. Bentar. Ini pertemuan ke-11 adalah perikatan yang timbul dari perjanjian dalam segi jenis-jenis perjanjian yang tidak bernama. Itu ya. Ini yang bisa saya jelaskan. Ini mind mapping saya. Itu, mohon maaf kalau gambarnya terbalik. Yang pertama, saya akan menjelaskan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi di sini ialah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada perjanjian pembiayaan konsumen. Yang dimaksudkan perjanjian pembiayaan konsumen di sini itu adalah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Jadi ada suatu persetujuan di mana suatu persetujuan ini tuh membentuk suatu perikatan. Seperti itu. Yang ketiga adalah sewa beli. Sewa beli di sini adalah jual barang, di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Ini perjanjian sewa beli tadi ya. Yang keempat adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha di sini itu adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal, baik hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa atau guna usaha tadi selama jangka waktu tertentu dan dibayar secara angsur. Itu. Terus yang kelima, anjak piutang. Itu adalah suatu transaksi keuangan
sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya atau tagihan dengan memberikan diskon seperti itu. Yang keenam ada waralaba. Waralaba di sini adalah rujukan yang mengikat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam periode kerjasama. Yang ketujuh ada BOT. BOT di sini itu adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT. BOT itu adalah Build Operator Transfer. Jadi, seperti itu penjelasan saya mengenai tugas 9, 10, dan 11 yang diampu yang dosen pengampunya itu adalah Bu Yohana. Di sini saya mengambil hukum perdata 3 yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang perikatan tadi, tentang tugas ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata maupun salah penjelasan dalam video ini. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata tadi atau ada salah penjelasan atau apa, itu mohon dimaklumi karena saya juga nggak sepenuhnya hafal juga sekian banyaknya materi. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.